Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini ya anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di buku tema 1 halaman 7 ya. Nah, apa sih gagasan pokok ataupun gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama atau ide pokok dalam suatu bacaan atau paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok tadi. Nah, di mana kita bisa menemukan yang namanya gagasan pokok dalam suatu paragraf? Nah, gagasan pokok pada suatu paragraf bisa ditemukan pada awal kalimat ataupun maksud ibu bisa ditemukan di awal paragraf pada kalimat pertama atau di akhir paragraf pada kalimat terakhir. Bisa juga ide pokok itu berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan mana yang merupakan ide pokok, mana yang merupakan gagasan pendukung? Sekarang kalian bisa buka dulu buku tema 1-nya halaman 7. Ibu akan jelaskan. Nah, anak-anak sudah dibuka semua ya buku tema 1 halaman 7. Nah, dari tadi kita menyebutkan tentang gagasan pokok dalam suatu paragraf. Paragraf itu yang seperti apa? Nah, kalian lihat teks bacaan yang berjudul Pawai Budaya Desa Makmur. Lihat, jika ada tulisan yang seperti ini menjorok ke arah kanan, ini kan beda ya, lihat 4 barisnya lebih ke kiri, 1 baris pertama itu menjorok ke kanan. Ini disebut awal paragraf ya. Ini paragraf pertama, kemudian kalau ada muncul di bawahnya lagi seperti ini paragraf kedua. Ya, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Satu kalimatnya sampai mana? Satu kalimat dari awal mulai huruf ini sampai ditemukannya tanda titik itu adalah satu kalimat. Nah, sampai di sini. Jadi, satu kalimat pada paragraf yang pertama, ini paragraf pertama. Nah, ini satu paragraf namanya yang Ibu garis. Ya. Kalimat pertamanya adalah hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Titik. Di sini satu kalimat. Kemudian kalimat yang kedua adalah warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti pawai budaya tersebut. Nah, titik. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, anak-anak, remaja hingga orang dewasa tampak tidak sabar menunggu pawai budaya dimulai. Titik. Kalimat ketiga ya. Sekarang kalimat keempat, mereka telah berkumpul di lapangan desa sejak pukul 7 meskipun pawai budaya baru akan dimulai pada pukul 8. Titik. Ini adalah akhir dari kalimat dan juga akhir dari paragraf yang pertama. Nah, jadi paragraf pertama ini terdiri dari berapa kalimat? Kita hitung berapa kali ketemu titik. 1, 2, 3, 4. Jadi dari 4 kalimat pada paragraf pertama, 1 kalimatnya merupakan gagasan pokok dan yang 3 lainnya adalah gagasan pendukung. Sekarang tugas kalian adalah mencari mana yang merupakan gagasan pokok, kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir, atau mungkin keduanya, di awal dan di akhir. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya.
Kalimat pertama, hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita simpan dulu, maknai, ingat kalimat pertama. Kemudian kita baca kalimat kedua. Warga Desa Makmur sangat antusias untuk mengikuti pawai budaya tersebut. Nah, kalimat yang kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama atau bukan? Kalau kalimat kedua menjelaskan tentang kalimat yang pertama, maka kalimat pertama inilah merupakan gagasan pokoknya. Ya. Kalau di sini kalimat pertamanya pengumuman tentang menyelenggarakan pawai budaya. Kalimat keduanya dia menceritakan kalau warganya sangat antusias untuk mengikuti pawai budaya. Berarti kalimat kedua ini merupakan penjelasan dari penyelenggaraan pawai budaya yang ada di kalimat pertama. Jadi untuk paragraf 1 ini paragraf pertama, kalimat utama ide pokok ataupun gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu hari ini Desa Makmur menyelenggarakan pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Titik. Inilah yang disebut gagasan pokok. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham bagaimana caranya menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf? Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu tentang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf pada suatu bacaan. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.